Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengalami persaudaraan di antara sesama manusia. Di antara bukan hanya sekelompok orang-orang kita eksklusif, tapi juga membangun persaudaraan di antara orang-orang lain, suku lain, agama lain, dan siapapun. Karena kita diciptakan sama dengan Tuhan. Berkat-Mu padamu ya Bapa, pada kami ya Bapa, supaya kami dapat membangun persaudaraan ini sebaik mungkin. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membangun persaudaraan di antara kita umat manusia. Kenapa harus membangun persaudaraan? Karena di dalam persaudaraan itulah, dalam kebersamaan dengan orang lain, Tuhan hadir. Yesus mengatakan kalau kita berjumpa bersama-sama atas namaku, aku hadir di sana. Sekali lagi Tuhan hadir dalam kebersamaan, dalam persaudaraan. Maka kita wajib membangun persaudaraan. Dan persaudaraan itu tidak boleh eksklusif. Entah itu hanya dengan keluarga sendiri gitu. Tidak boleh menjadi ghetto. Tetapi kepada siapapun yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, ya. Karena kita diciptakan sama oleh Tuhan. Tidak ada kaya atau miskin, tidak ada warna kulit tertentu yang lebih hebat daripada warna lain, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita melanggar persaudaraan. Dan itulah karena Yesus hadir di dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, kalau kita berkumpul atas namanya. Dan tanggung jawab itu kita diingatkan kembali akan pengalaman dari siapa? Anak Adam dan Hawa itu, Kain dan Abil. Di mana saudaramu? Lalu bertanya, apakah aku menjadi penjaga saudaraku? Dan mereka saling bertengkar iri hati, bahkan membunuh. Ya. Maka para saudaraku, tugas dan tanggung jawab untuk mencintai sesama seperti diminta oleh Yesus itu merupakan tugas tanggung jawab kita juga. Ya. Bukan hanya orang lain, tetapi saya yang mempunyai tanggung jawab kepada sesama. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama merupakan satu hal yang sama. Tidak bisa mencintai Allah dan tidak mencintai manusia. Tidak bisa mencintai manusia, tidak mencintai Allah. Tidak bisa. Dan itulah yang terjadi. Ya, di Eropa orang hanya mencintai sesama tapi tidak mencintai Allah. Bahkan di daerah timur orang mencintai Allah tapi membenci manusia. Kesatuan ini harus menjadi sesuatu yang konkret. Nah, para saudara, Injil hari ini bicara kalau ada saudaramu yang yang harus dinasihati karena mungkin ada banyak kesalahan, ada banyak dosa, ada kesesatan dan segala macam. Lalu ada tahapan untuk menegur secara pribadi, dari hati ke hati, berdua. Lalu kalau tidak dijalankan harus lebih lagi, ya, di hadapan sesama, ada beberapa orang, komunitas. Ketika itu tidak terjadi lagi di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah itulah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini kita lihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk tidak putus asa bertemu menghadapi orang-orang yang susah dan orang-orang yang susah diberitahu. Ada kesesatan-kesesatan yang terjadi pada mereka. Maka para saudaraku terkasih, mari kita berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, ya, untuk apa? Untuk bisa berjuang membuat persaudaraan satu sama lain. Satu hal. Yang kedua, bahwa membangun persaudaraan itu juga membutuhkan doa. Kita mendoakan orang yang mungkin sakit atau menderita, atau sakit bukan hanya secara fisik tapi sakit yang sulit diberitahu, atau jugul atau keras kepala. Kita juga harus
Terus mendoakan. Saya ingat akan kisah tentang bagaimana Santa Monica terus berdoa untuk anaknya Agustinus. Dan anaknya kemudian bertobat berkat doa dari ibundanya. Dan ada banyak contoh lain ketika kita berdoa, ketika kita mempersembahkan orang-orang yang sulit berubah. Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Saya masih ingat cerita kisah tentang seorang pastor Don Calloway yang sungguh-sungguh dalam tanda petik dia mengatakan, saya adalah orang yang jahat. Saya pernah mengikuti mafia, saya preman, saya playboy, saya apa sajalah boleh disebutkan. Tapi berkat doa ibunya yang tekun dan setia, kemudian dia bertobat dan kemudian menjadi seorang pastor yang sangat efektif dalam karya pastoralnya. Demikian juga dengan hidup kita, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sulit dalam keluarga kita, jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang bisa mengubah, bukan karena saya atau karena Anda, tapi kita persembahkan orang-orang tersebut kepada Tuhan. Maka Yesus mengatakan di salib ketika saat terakhir, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Gereja berdoa untuk semua jenis orang dalam brevir yang kita doakan itu. Brevir itulah doa untuk seluruh umat. Ya. Doa novena kerahiman ilahi menjelang masa Paskah di situ. Jadi ada banyak cara dan metode bahwa kita tidak pernah boleh putus asa. Kita mendoakan siapa saja, orang yang sulit, orang yang nestapa, orang yang tak bisa dibantu lagi. Semoga kita tidak pernah putus asa, never give up, karena kita punya Tuhan yang bisa mengubah. Kita persembahkan orang-orang yang sulit itu, siapapun juga, ke dalam hati dan kudus Yesus. Mari kita terus berjuang dengan doa-doa kita, entah doa rosario, entah doa novena, entah apapun. Pada akhirnya Tuhan akan mengubah mereka, meski kita tidak bisa mengubah orang lain. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam kehidupan ini, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa,